Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat ya. Kembali lagi di channel BD Programming bersama saya Alwin Fau. Dan di seri kali ini kita akan membahas tentang form validation pada Laravel. Dan bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, silahkan di subscribe dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika ada materi terbaru yang saya upload di channel ini. Dan seperti biasa, sebelum kita menuliskan coding programnya, maka saya akan jelaskan sedikit apa itu form validation. Kita tahu bahwasannya di dalam sebuah aplikasi selalu ada yang namanya form, dan kemudian form itulah nanti yang akan kita gunakan untuk menginput data, mengedit data, dan lain sebagainya. Dan di dalam form tersebut akan terdapat beberapa elemen-elemen form. Seperti apa? Seperti input text-nya, seperti button, seperti combo box, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu nanti kita buat di dalam form kita. Dan tentunya di setiap elemen form itu pasti ada ketentuan-ketentuan yang nantinya kita akan buat sendiri supaya ketika menginput data di dalam form tersebut tidak salah. Nah, untuk mengatasi kesalahan tersebut, maka kita akan gunakan validation yang ada di dalam Laravel, sehingga ketika nanti seseorang menggunakan aplikasi, dia bisa dikasih tahu atau aplikasi bisa memberikan informasi ke pengguna bahwasannya nilai yang harus diinput di dalam form tersebut tidak boleh lebih sekian, atau ketentuan lainnya format yang harus diinputkan di dalam input teks tersebut itu harus berupa angka atau teks, atau ketentuan yang lainnya. Di dalam input teks ini kita hanya bisa menentukan bahwasannya yang diterima hanya sekian karakter. Nah, disitulah fungsi form validasinya tadi untuk mengatasi hal-hal tersebut, ya. Jadi form validasi ini sangat penting di dalam sebuah aplikasi untuk mengatasi kesalahan-kesalahan dalam menginput data. Oke, saya tahu teman-teman sudah nggak sabar lagi untuk belajar. Nah, sekarang kita akan buka project kita yang kita buat sebelumnya di pertemuan ketiga, yaitu tentang admin template dan juga blade template yang sudah saya upload di channel ini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum dapat materi yang di pertemuan ketiga, silahkan dipahami dulu. Karena kalau teman-teman nanti langsung lompat ke materi keempat ini akan kebingungan. Jadi silahkan mundur dulu ke pertemuan ketiga supaya teman-teman bisa paham ini kok bisa tampil tiba-tiba gitu. Oke, saya akan buka projectnya di text editor saya, yaitu Visual Studio Code. Nah, langkah selanjutnya yang perlu saya lakukan yaitu saya akan membuat sebuah form di dalam view barang. Nah, kita buka view barangnya. Nah, kita lihat kemarin di pertemuan ketiga itu kita sudah menggunakan template blade sehingga bisa kita tampilkan ini nanti di konten yang ada di aplikasi kita. Nah, misalnya kita lihat seperti ini. Ketika saya akses data barang, maka di sini akan ada data barang. Ketika saya akses data konsumen, maka di sini akan ada data konsumen. Ketika saya akses supplier dan ternyata masih error, berarti ini belum kita buat kemarin. Oke, kita lengkapi dulu yang ini. Untuk suppliernya, kita ke text editornya kembali. Kemudian kita buat yang namanya view supplier. Jadi kita buka di sini, buat folder baru. Kita klik kanan di folder adminnya. Kemudian kita buat supplier. Nah, kemudian kita buat file baru, new file, namanya view supplier.blade.php. Nah,
Kemudian kita buka view barang, kita copy isinya supaya cepat. Kita letakkan di bagian view supplier. Ini kita pastikan aja di sini. Kemudian ini bagian kontennya ini kita ganti nih. Ini adalah data supplier. Kemudian di bagian atas kita ganti jadi admin. Kemudian ini data supplier. Nah, ini kita lakukan hal yang sama untuk view yang lainnya. Misalnya di barang, kita ganti juga di sini admin. Kemudian begitu juga di konsumennya, admin. Oke, setelah kita ganti semua, kemudian kita buka controllernya si supplier tadi. Kita buka di sini di folder app, kemudian supplier controller. Nah, seperti biasa kita harus buat dulu satu metode yang namanya index public function index. Kita tutup kurung, buka kurung kurawal. Kemudian di sini kita buat return view. Kemudian kita panggil view-nya tadi diletakkan di mana? Tadi di admin, folder supplier. Kemudian nama filenya apa? View supplier. Oke, kita titik koma, kita simpan. Nah, sekarang ini kita harus daftarkan dulu metodenya ini dan juga controllernya ini ke dalam rootnya. Ya, rootnya itu ada di dalam folder root, kemudian file web. Sini. Oke, kita copy saja. Copy aja yang ini. Kita pastikan ke bawah. Ini kita ganti jadi supplier. Ini juga supplier. Nah, kemudian controllernya kita ganti jadi supplier. Dan nama indeksnya juga sama. Kita simpan. Dan kemudian di bagian rootnya ini kita copy. Kita letakkan di bagian app, gitu ya, di file app-nya. Kemudian kita cari yang di bagian supplier. Oke, ini kita hapus di bagian hrefnya ini. Kurung kurawal 2 kali, buka kurung, petik 1, kemudian tutup kurung kurawal 2 kali. Kemudian kita pastikan di sini yang kita copy tadi dari root. Kita copy di bagian app-nya, kita pastikan di sini. Paste. Oke, sip. Nah, sekarang ini rootnya sudah kita buat semua. Apa yang perlu kita lakukan? Coba kita jalankan. Apakah view supplier tadi sudah bisa kita tampilkan di dalam konten yang tadi atau belum? Oke, kita lihat di sini. Coba kita refresh dulu. Kemudian kita coba klik supplier. Sip. Oke, sekarang ini sudah berubah. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita akan membuat form di masing-masing view-nya ini tadi. Ya. Nah, kita klik dulu data barang. Oke, kita tampilkan di sini table. Ya, kita buat tabelnya dulu. Kita close aja semua dulu. Kita close, dan juga ini kita close semua. Kita buka view barang. Oke, kita buka view barang dan kemudian kita buka project atau template yang sudah kita download sebelumnya.
Oke, silakan dibuka ya file indeksnya. Nah, di pertemuan ketiga kemarin itu sudah saya jelaskan bagaimana cara mengekstrak file ini. Kemudian di folder example kita buka file index seperti ini, dan kemudian kita lihat di situ table, ya, data tables. Nah, seperti ini. Nah, ini kita akan kopikan, ya, kita akan kopikan dan kita letakkan nanti ke dalam mana? Kita akan letakkan ke dalam konten ini. Gitu. Oke, bagaimana caranya? Kita kembali ke text editor kita dulu, kita lihat. Oke, berarti di bagian ini nanti kita letakkan. Oke, ini kita hapus saja. Nah, ini kita ambil ya. Ini kita ambil. Ini yang basic ini. Kita copy dulu. Kemudian kita klik kanan. Klik kanan dan lihat sumber halaman. Kita cari aja biar cepat. Ctrl F. Kemudian basic table. Oke, berarti kita mulai dari sini. Dari row ini kita copy paste saja. Kita copy paste sampai ke penutup div-nya tadi. Oke, berarti di sini ya. Kita copy paste saja. Ctrl C atau klik kanan boleh pilih salin. Kemudian kita pastekan ke text editor kita di sini. Kita simpan. Dan kita lihat hasilnya di browser. Kita refresh dulu. Sip. Oke, nah sekarang ini sudah tampil datanya. Ini sudah tampil. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan, ya, yaitu kita akan ambil beberapa filenya lagi, yaitu untuk jQuery-nya, supaya nanti bisa tampil seperti ini ya. Ada pencariannya, kemudian show-nya, dan juga nanti di bagian bawah ada button seperti ini atau tombol seperti ini. Kita copy scriptnya, kita copy sampai ke penutup scriptnya ini, kita seleksi, klik kanan, salin, kita letakkan di sini. Ya, kita lihat di atas body, penutup body ya, seperti di sini. Kita letakkan. Kita pastikan, klik kanan, paste. Kemudian kita simpan ya, Ctrl S, kita kembali ke browser, kita lihat hasilnya apakah sudah tampil. Oke, sip, sekarang sudah tampil. Kita misalnya lakukan pencarian, boleh ya. Nah, tentunya data ini nanti kan yang kita gunakan adalah data-data yang berhubungan dengan barang, ya. Seperti ini kita rubah semua strukturalnya. Kita rubah, kita kembali ke text editor kita. Kemudian kita ke bagian view barang. Ya. Nah, ini kita hapus. Ya, kita hapus saja dan mulai dari TR-nya ini sampai ke atas. Kita sisakan sekitar 2 data. Kita hapus. Kita simpan dan kita kembali ke sini. Kita refresh. Sip. Sekarang ini sudah tinggal berapa data? Tinggal 1 nih datanya. Dan kemudian ini bagian footer ini kita hilangkan saja. Oke, ini tfoot-nya ini kita hapus saja. Ini nggak perlu. Kita refresh lagi. Oke, sekarang sudah tampil. Nah, kemudian ini kita akan ganti semuanya yang ada kolom nama-nama kolomnya ini. Kita mulai dari awal ya. Mulai dari atas. Basic, seperti ini. Daftar data barang. Oke, supaya lebih rapi, ya, supaya lebih rapi, ini kita tambahkan di sini ikonnya, ya. Bagaimana cara menambahkan ikonnya? Kita buat tag i, kemudian kita buat class, kita buat FAS, FA, kemudian box. Coba refresh.
Sip. Oke, sudah tampil ya. Misalnya saya mau merubah ini, boleh nggak saya rubah warnanya? Boleh. Kita ganti warna yang lain misalnya. Text primary. Berarti kita buat warna biru. Sip. Oke, sudah ya. Sudah tampil warna biru. Dan kemudian untuk masing-masing nama kolomnya tadi kita akan rubah. Di sini nomor, nama barang, kemudian di sini satuan, jenis barang, harga, stok, gitu ya. Kemudian kita kopikan ini di atas, kita buat di sini deskripsi. Oke, jangan deskripsi, kita ganti aja menjadi action. Kita lihat di browser dulu, kita refresh. Oke, nah ini sekarang sudah berubah. Nah, action ini di sini nanti kita akan tambahkan berupa tombol di sini, ya, supaya nanti bisa kita klik dan bisa kita edit datanya atau bisa kita hapus, gitu ya. Kemudian di sini kita hitung ya berapa ini headernya tadi, table headnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita tambah satu lagi. Oke, di sini kita buat link supaya nanti bisa kita edit atau kita hapus datanya. Oke, kita buat href. Kita kosongkan aja dulu. Kita buat TI, kemudian kelas FAS, FA, kemudian edit. Oke, kita coba lihat. Oke, ini sudah ada icon ini. Kemudian selanjutnya kita copy aja. Kita letakkan di sini. Kita buat trash. Oke ya, kita refresh. Oke, sip. Sekarang ini sudah ada icon ini, icon edit dan juga hapus. Coba kita tambahkan dulu title-nya ya. Data toggle kita buat di sini. Tooltip, kemudian data original title. Kita buat edit data barang. Klik untuk mengedit, ya, klik untuk mengedit data barang. Coba kita refresh browser kita lihat. Nah, kalau misalnya nanti kita arahkan kemari, oke ya, ada tooltipnya seperti ini. Kita coba di sebelahnya. Nah, ini belum ada. Nah, berarti kita buat lagi. Kita copy, kita letakkan di mulai dari data toggle-nya ini sampai ke data barang, kita copy, kita letakkan di sini. Ini berarti untuk menghapus. Oke, kita coba lihat lagi. Sip, ini hapus dan ini edit. Oke, nah selanjutnya di nama barang ini kita akan jadikan nanti setiap name barang atau setiap nama barang yang ditampilkan di sini dia bisa diklik. Kalau ini kan nggak bisa nih. Nah, jadi kita buat ini menjadi sebuah link dan nantinya bisa diklik. Bagaimana caranya? Ya, sama seperti yang ini tadi. Sini kita buat di sini href, kemudian kita buat data ini ya, data toggle-nya tadi, kemudian di sini kita buat nama barangnya. Klik untuk melihat detail, ya, untuk melihat details barang. Oke,
ini kita buat nama barangnya, misalnya pensil, buku gambar misalnya. Kita refresh browsernya. Sip. Nah, sekarang ini sudah berubah nih. Nah, ini sudah bisa diklik sekarang. Ya. Jadi nanti kita akan buat satu form lagi nanti, satu views yang bisa nanti menampilkan setiap deskripsi, setiap detail barang itu sendiri. Nanti kita buat di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah tombol di sini supaya nanti bisa kita gunakan dan bisa kita klik untuk menginput atau memanggil form input. Gitu ya. Bagaimana caranya? Kita lihat seperti ini. Nah, di bagian card header-nya ini kita akan bagi jadi dua. Gitu ya. Kita buat di sini row. Kemudian ini kita pindahkan ke atas. Kemudian kita tambahkan call MD 6. Kita bagi dua ya. Call MD 6. Ini kita pindahkan lagi ke atas. Kemudian di sini kita buat lagi titik. Kita buat aja call MD 6. Nah, apa yang kita buat? Kita buat seperti ini. Ahref, kemudian data toggle-nya, tooltip, kemudian data original title-nya, klik untuk menambah data barang. Kemudian di sini kita tambahkan tag i, kemudian kita buat class FAS, FA, kemudian plus. Buat di sini tambahkan data barang. Oke, kita baca tambahkan barang. Kita simpan. Coba kita lihat di browser kita apakah sudah ada. Sip. Oke, sekarang ini sudah ada buttonnya seperti ini. Itu sudah bisa kita klik. Dan kemudian di bagian hrefnya ini kita tambahkan kelas btn kita buat round. Oke, kita refresh lagi. Kemudian kita buat btn out in, kemudian kita buat btn out danger. Jadi kita buat btn outline danger. Kita refresh. Kemudian sini kita buat btn danger. Kita simpan, refresh browsernya. Sip. Oke, sekarang ini sudah bertambah seperti ini. Tambahkan data barang. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Apa lagi yang perlu kita buat? Oke, kita tambahkan lagi di sini. Kita bagi dua ya. Ini kita buat lagi call MD 3. Tuh, kita naikkan ke atas. Kemudian yang di sini tadi kita copy aja. Kita pastikan di bawahnya. Call MD3. Klik untuk export data barang. Nah, misalnya ini saya buat dia menjadi btn primary. Kita simpan, refresh. Oke, seperti ini. Nah, coba kita naikkan aja ke atas yang ini. Kita gabungkan saja. Oke, kemudian ini coba kita hilangkan call MD-nya.
sip, seperti ini ya, sudah ada di sini. Nah, kemudian ikonnya ini kita coba rubah. Kita buat aja PDF. Export seperti ini. Export ke PDF-nya. Oke, coba kita lihat ikonnya dulu ya. Sini kita lihat font Awisomnya. Oke, file PDF. Berarti kita buat di sini file kemudian PDF. Oke, kita refresh. Ada lagi. Oke, sip, ini salah. Kita refresh. Oke, sip. Sekarang ini sudah ada. Nah, ini terlalu besar nih tombolnya. Kita perkecil lagi. Kita buat di sini BTN SM. Itu small maksudnya. Jadi juga kita buat BTN SM. BTN SM. Oke, kita refresh. Oke, sip. Ini kita buat 8 dan ini kita buat 4. Oke, kita buat 8. Oke, T9 dan ini 3. Oke, sip. Satu lagi ditambahkan lagi, yaitu tombol print. Ini kita copy aja, kita copy, kemudian ini print. Oke, kita coba lihat icon printernya, kita cari aja. Oke ya, ini FAS FA print. Ini kita ganti jadi print. Oke, kita ganti jadi ini warning. Ini juga BTN warning. Kita simpan. Sip. Oke. Nah, kemudian ini kita naikkan lagi. Ini jangan 3, kita buat 4. Ini 8. Refresh. Oke, sekarang sudah ada tombolnya ini semua, sudah bisa kita gunakan. Kita ganti dulu, ini export, kemudian print. Oke, sudah tampil seperti ini. Dan kemudian langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita akan membuat satu form. Kita akan membuat satu form yang dimana ketika nanti kita klik ini, dan ketika kita klik maka akan mengarah ke form input data barang. Jadi nanti ini kita klik. Oke, selanjutnya langkah yang perlu kita lakukan, kita akan membuat file view di dalam project kita. Nah, file view ini kita buat untuk file input data barang, supaya nanti ketika kita klik tambah barang, file tersebut bisa kita tampilkan ke halaman browser kita. Nah, kita kembali ke text editor kita dan kemudian kita buat file view input barang di folder barang. Kita klik kanan di folder barang, new file, dan kita buat view input barang .blade.php. Nah, setelah kita buat filenya, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu kita copy semua struktural file yang ada di file view.blade.php yang di view barang. Kita copy, kita pastikan ke file view input barang.blade.php. Nah, apa yang perlu kita lakukan di sini? Yang perlu kita lakukan, kita akan hapus di bagian row-nya ini.
kita hapus. Dan kemudian nanti di bagian ini kita akan meletakkan form inputnya. Ini form input. Oke, coba kita lihat. Oke, kita klik dulu. Oke, belum bisa ya. Kenapa belum bisa? Karena di dalam rootnya belum kita daftarkan alamat daripada file ini. Nah, bagaimana cara daftarkannya? Kita ke bagian root yang di file web.php, dan kemudian di sini kita buat root baru. Kita copy aja yang ini dan kita pastekan. Nah, di sini kita buat input barang. Nah, kemudian ini barang controllernya ada di sini, barang controller. Dan kemudian di dalam barang controller ini nanti kita akan membuat satu metode namanya input barang, gitu ya. Kemudian di barang controller kita klik dan kita buat function baru, public function input barang. Kita save. Kemudian kita return view, kita ambil foldernya dari folder admin, folder barang, kemudian view input barang, titik koma, kita save, kita klik lagi, kita refresh browsernya, kita klik. Oke, ini belum ada ya, belum bisa. Nah, sekarang kita lihat di bagian root kita. Nah, ini kita ambil ini alamat ini ya, kita copy, kemudian kita letakkan di bagian view barang. Kita cari tombol atau button untuk menambahkan data barang tadi. Nah, jadi kita letakkan di sini, oke ya. Ini tambah barang, kita letakkan di sini, kurung awal 2 kali, buka kurung, petik 1, tutup kurung awal 2 kali. Kemudian kita pastekan di sini alamat yang kita kopikan tadi. Klik kanan, paste. Kita simpan dan kita refresh browsernya. Nah, kita lihat di atas, nanti di URL-nya ini akan berubah sesuai dengan alamat yang kita pastekan tadi di sini, yang kita buat di sini. Kita klik, sip. Oke, nah sekarang ini sudah berubah jadi input barang. Nah, apa yang perlu kita lakukan di sini? Yaitu kita akan membuat formnya di bagian sini, bagian bawah ini. Oke, kita lihat di bagian form yang ada di template yang kita download kemarin. Kita lihat di bagian form control style-nya. Kemudian kita pilih yang fill input ya, fill input. Kita klik kanan, kemudian kita cari fill input. Oke, nah jadi ini kita akan kopikan ke project kita. Kita mulai dari atas, dari sini kita copy dan kita letakkan ke project kita. Di mana kita letakkan? Yaitu di view input barang. Oke, di sini ya. Kita pastekan, klik kanan, paste. Nah, kita pakai yang bagian fill input saja. Jadi bagian yang lain ini kita hapus. Ini mulai dari square input, kemudian square select kita hapus. Kemudian dari fill select kita hapus sampai ke solid select, ini kita hapus. Jadi tinggal satu elemen form aja, yaitu fill input. Kita refresh browser kita. Oke, nah sekarang ini sudah ada elemennya satu, yaitu fill input, ya input text. Nah, kemudian ini kita lengkapi, nanti kita edit form control style-nya, kita rubah menjadi seperti ini. Kita buat key,
kemudian kelas, FAS, FA, box, kemudian input data barang. Kita save, kita refresh browsernya. Oke, nah sekarang sudah berubah. Dan kemudian di bagian fill inputnya kita akan ganti. Ini kita buat kode barang. Di sini kita buat kode barang. ID-nya kita rubah jadi name. X kode barang. Ya, X kode BRG. Kemudian ini kita ganti input kode barang. Nah, kemudian di bagian card-nya ini kita buat di situ, di bagian card body kita buat form control, form horizontal, bukan kontrol ya, tapi horizontal. Kemudian di sini kita buat kelas call md 5. Oke, kita simpan, kita refresh. Sip. Oke, jadi ini sudah terpotong ya, jadi nggak full ke boxnya tadi. Ini kita sesuaikan ukurannya saja. Nah, misalnya kita buat 4 saja. Oke, kemudian kita copy dari div class form group, kita letakkan di bawahnya. Ini nama barang. Oke, ini tadi salah, nama barang. Ini kita ganti nama barang X nama barang, input nama barang, ini kita buat 12. Oke, kita simpan, kita refresh. Oke, sudah ada nih komponennya, yaitu untuk input nama barang. Kemudian kita tambahkan lagi satuan. Oke, di sini kita buat satuan, kemudian di sini kita buat call md 5, kemudian di sini kita buat x satuan, dan kemudian input satuan. Oke, kita refresh. Oke, ini sudah ada. Nah, selanjutnya kita copy lagi. Kita copy. Nah, namanya ini jenis. Ini satuan. Jenis, kemudian ini kita buat X jenis, kemudian input jenis. Nah, kita copy lagi. Apa yang kita buat di sini yaitu harga. Kemudian di sini kita buat 8 X harga, dan kemudian di sini di placeholder-nya kita ganti jadi harga. Kemudian kita pastikan lagi. Ini kita buat stop. Ini stop. Kemudian di sini kita buat X stop, dan ini input jumlah stok barang. Nah, karena ini nanti berhubungan dengan angka, harga dan juga stok, maka ini kita ganti teksnya jadi number. Begitu juga yang di bawahnya, number. Kita simpan dan refresh browsernya. Oke, nah sekarang semua elemennya itu sudah ada.
Nah, apalagi yang perlu kita tambahkan? Yang perlu kita tambahkan yaitu untuk deskripsi dan gambar. Nah, ini kita buat 5 saja. Kita coba refresh lagi. Oke. Nah, di sini kita akan input untuk deskripsinya. Kita copy aja yang ini. Kita pastikan di bawahnya. Deskripsi barang. Ini deskripsi. Ini kita buat teks. Kemudian ini call MD12 X deskripsi, kemudian input deskripsi barang. Oke, kita save. Nah, ini salah ya. Ini kita pakai text area di sini. Text area, name-nya X deskripsi, ID-nya kita hapus, kemudian row-nya kita gunakan 5, dan kita tambahkan placeholder-nya input deskripsi barang. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Kemudian di sini kita tambahkan class form control. Sip. Oke, sudah ada deskripsi barang. Satu lagi yaitu di bagian gambar. Nah, kita input gambar. Kita pastikan aja, nanti kita copy dulu dari atas. Kita pastikan di sini. Oke, sini kita ganti jadi gambar barang. Sini gambar, kemudian X gambar, kemudian ini input gambar barang. Oke, ini kita buat 12 saja seperti ini. Kemudian tipenya kita buat file, karena nanti bisa kita pilih. Oke, seperti ini. Kalau kita klik, nah jadi nanti ini bisa kita cari file gitu ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang perlu kita tambahkan, yaitu di sini saya akan buat satu tombol ya, satu tombol yaitu kembali. Nah, di sini saya akan buat satu button yaitu kembali, yaitu saya buat ahref. Kemudian nanti saya akan arahkan kemana? Saya akan arahkan ke halaman barang, gitu ya. Berarti saya copy ini dulu. Saya buka rootnya tadi, file web.php, saya copy. Kemudian saya letakkan di bagian hrefnya tadi. Nah, kemudian saya buat kurung kurawal 2 kali, kemudian tutup kurung 1 kali, kemudian buka kurawal 2 kali, buka kurung, petik 1, dan di sini petik 1. Apa yang saya buat di sini yaitu kembali ke daftar barang. Oke, supaya buttonnya lebih menarik, maka saya akan tambahkan di sini icon. Saya buat di sini tag i, kemudian class FA row left. Ya, kita simpan dulu. Kita kembali ke browser kita. Kita refresh. Oke, sudah ada icon seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan kelasnya. Kelas btn primary. Kita simpan, kita kembali lagi, kita refresh. Oke. Nah, sekarang sudah
ada nih tombol kembali. Nah, selanjutnya tombol submit saya akan rubah menjadi simpan data. Kita kembali ke text editor kita, dan ini keduanya saya akan hapus. Kemudian di sini kita buat input, tipenya submit, kemudian kelas btn success, kemudian value-nya saya buat simpan data barang. Kemudian ini saya copy, saya letakkan lagi di bawahnya. Ini batalkan. Ini saya ganti tipenya jadi reset. Oke, kita refresh ke browser. Kita refresh di browser, terlihat. Oke, nah sekarang sudah ada tombol simpan data barang dan juga batalkan. Kita kembali ke text editornya. Untuk tombol batalkan ini saya akan rubah menjadi primary. Danger, saya ganti jadi danger. Saya kembali, refresh. Oke. Nah, jadi setelah kita buat semua komponen formnya, nah disinilah kita akan memulai membuat validasinya. Nah, validasi ini akan mendeteksi setiap elemen form apabila nanti ada elemen form yang kosong di sini, ya. Nah, ketika nanti kosong, maka dia akan memberikan informasi. Nanti kita akan tampilkan ke bagian atas ini. Kita akan tampilkan semua keterangannya. Kalau misalnya kode barang kosong, maka nanti di sini kita buat kode barang tidak boleh kosong. Nama barang kosong misalnya, nanti akan menampilkan juga informasi di sini. Nama barang tidak boleh kosong. Jadi, apapun yang kita inputkan di sini di dalam form input barang, ketika kita mau simpan dan ada satu elemen form yang tidak lengkap, maka itu tidak akan tersimpan ke dalam database nantinya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita akan membuat root-nya dulu ke dalam file root yang di web.php di bagian root untuk barang. Nah, ini kita copy saja, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ini saya akan ganti jadi simpan barang. Kemudian ini metodenya saya buat menjadi simpan barang. Nah, berarti dengan kata lain, di dalam controller barang controller nanti kita akan buat satu metode yang namanya simpan barang. Oke ya? Kita kembali ke barang controller dan kemudian di situ kita buat satu metode yang namanya simpan barang. Public function simpan barang. Kita save, buka kurung kerawal. Kemudian di situ kita gunakan $this validate. Nah, ini fungsi validasi yang ada di dalam Laravel ya. Validate. Kemudian di sini kita gunakan request. Kemudian $request koma, kita masukkan di dalam array. Di sini kita buat titik koma. Nah, ini ada yang salah, seharusnya di sini ya. Requestnya ini di bagian atas nih. Seharusnya ini kita pindahkan aja ke atas, seharusnya itu di sini. Kemudian di sini kita panggil lagi variabel request ini, $request. Kemudian barulah kita masukkan ke dalam array. Baru kita buat X kode barang. Nah, ini kita ambil dari mana? Nah, ini kita ambil dari name yang kita buat tadi di dalam view input barang yang di sini. Kayak ini. Kita buat di sini. Nah,
Ini kita ganti aja seperti ini, kode ya, kode kemudian nama, satuan, jenis kita ganti dulu ya semuanya, jenis, kemudian harga, stok, name-nya, deskripsi, kemudian gambar, bagian gambar ini saya buat name-nya, sini gambar. Oke. Nah, jadi apapun nanti yang kita buat di sini, yang kita deklarasikan di sini, untuk masing-masing atribut di form kita panggil di sini. Oke, di bagian barang controller. Nah, di sini kita buat kode. Kode sama dengan, nah ini kita batasi required ya, minimal. Nah, minimal input itu berapa? Misalnya 10. Kemudian maksimalnya ada nggak? Maksimalnya misalnya kita buat 20 ya, 20 karakter, koma. Apalagi nama sama dengan required ya. Kemudian kita lihat lagi di sini tadi apa komponennya, satuan ya, satuan sama dengan required, satuan, kemudian jenis harga stok. Ini kita copy saja. Ini jenis harga stok. Oke. Nah, kemudian di sini kita input numerik. Numerik. Begitu juga yang di bawahnya. Numerik. Nah, kemudian di bawahnya tadi ada deskripsi. Kita pastikan aja lagi. Kita copy dari jenis, pastikan ke bawah, dan kemudian di sini deskripsi. Dan selanjutnya ada satu lagi tadi, yaitu gambar. Pastikan aja di sini namanya gambar. Oke, dan setelah kita isikan atribut-atribut yang di dalam metode simpan barang, selanjutnya kita kembali ke bagian root web.php yang di file web.php. Di sini kita ganti get-nya menjadi post. Nah, setelah kita membuat fungsi validasinya, di bagian bawahnya kita tambahkan di sini return view. Oke ya, return view kita tampilkan kemana? Yaitu ke folder admin, folder barang, .view barang. Nah, dalam artian apa? Ketika nanti sudah kita isikan datanya semua dan mau kita simpan ke dalam database, nanti dia akan arahkan kembali ke dalam view barang. Berarti nanti dia akan menampilkan ke sini, ke daftar barang yang kita buat sebelumnya. Nah, ketika sudah berhasil disimpan, gitu ya. Nah, ketika nanti ada satu elemen formnya tidak sesuai dengan validasi yang kita buat, maka dia akan menampilkan pesan di bagian atas ini, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita kembali ke text editor kita dan kita ke bagian view input barang. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat fungsi untuk menampilkan errornya di bagian view input barangnya ini. Di mana kita buat? Kita letakkan di bagian card body. Oke, di sini kita buat dulu catatannya. Perintah untuk menampilkan
pesan error atau validasi form. Oke, kita tutup di sini. Akhir, oke, kita copy aja dari atas biar cepat. Kita letakkan di sini. Oke, apa yang kita buat di sini? Nah, kita buat di sini yaitu if, gitu ya. If count, gitu ya. If count error $errors lebih besar daripada 0, maka tampilkan sebuah alert, ya, alert danger, yang dimana di dalam alertnya itu terdapat UL, dan di dalam UL itu terdapat for each. For each, kemudian di sini kita tampilkan errorsnya, kemudian all, dan variable error. Nah, kemudian di sini kita buat li, kemudian kita buat kurung kerawal 2 kali, dan kita tampilkan variabel errornya. Nah, maksudnya apa? Nanti maksudnya gini, ketika nanti ada ditemukan error lebih besar daripada 0, maka dia akan tampilkan semua. Ini ya, tampilkan semua. Nah, setelah kita buat fungsi untuk menampilkan errornya, error validasinya, nah di bawah ini kita akan membuat form. Form apa yang kita buat? Kita buat form, kemudian method post. Oke. Kemudian ini kita scroll ke bawah, ini kita majukan dulu. Oke, kita majukan dulu sini. Kita tap sekali. Kemudian penutup formnya tadi kita letakkan di bawah. Dalam artian, semua elemennya tadi yang kita buat itu kita akan bungkus di dalam satu form. Gitu ya. Kita akan bungkus di dalam satu form. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat satu elemen yang namanya all. Nah, di dalam Laravel itu ada fungsi all yang dimana berguna untuk menampilkan input atau data yang sudah diinput sebelumnya. Gitu ya. Di sini kita buat value-nya. Kemudian buka kurung kerawal 2 kali, kemudian all, buka kurung, masukkan nama elemennya apa atau atributnya apa. Misalnya ini kode. Gitu ya. Kode, dan kemudian kita lanjutkan untuk yang lainnya. Di sini kita buat value, buka kurung kerawal 2 kali, tutup, kemudian all, buka kurung, kemudian nama. Oke, ini kita copy aja biar cepat. Kita kopikan, kita letakkan di sini. Ini kita buat satuan. Ini jenis, kemudian di sini harga, kemudian ini stok, kemudian di sini deskripsi, dan kemudian di bawahnya yaitu kita buat di sini gambar. Oke. Nah, sekarang ini sudah selesai semua. Kita akan cek apakah fungsi validasi yang kita buat tadi sudah bisa berjalan atau belum. Gitu ya. Kita akan coba.
Kita simpan, kita buka browser kita refresh dulu. Oke, coba kita simpan ya. Kita simpan dulu. Oke, masih error. Ya, masih error. Nah, ada sebenarnya yang lupa. Di bagian formnya ini perlu kita tambahkan namanya CSRF field. Nah, apa sebenarnya fungsi daripada CSRF field ini? Nah, CSRF field ini merupakan singkatan dari Cross Site Request Forgery. Nah, ini salah satu token dan salah satu nanti bentuk yang digunakan untuk menghindari serangan-serangan yang tidak kita kehendaki di dalam website kita. Gitu ya? Nah, jadi itu fungsinya. Nah, kita simpan dulu. Kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, kita kembali. Nah, kita lihat di sini ada method post. Kemudian di sini actionnya. Oke. Nah, actionnya perlu kita buat. Kita ambil dari mana? Ya, kita ambil dari sini tadi. Oke, kita ambil. Kemudian kita buat di dalam form action ini tadi. Pastikan. Oke. Coba kita tes lagi. Apakah bisa? Oke, coba kita simpan dulu. Oke, nah lihat. Nah, sekarang semua elemennya itu sudah dideteksi di sini. Gitu ya. Jadi harus ada isinya. Nah, kalau misalnya tidak ada, ini tidak akan bisa tersimpan ke dalam database. Kalau misalnya kita kosongkan seperti ini. Nah, kemudian tadi di validasinya itu sudah kita tentukan di bagian kode itu minimal 10 karakter. Oke ya. Coba kita cek. Misalnya saya input 2 karakter saja. Kemudian saya simpan. Oke, di sini ada keterangannya. Jadi dikasih tahunya ke kita minimal itu harus 10 karakter. Oke, jadi ini kan sudah tampil semua nih. Ya, sudah tampil semua. Coba kita isikan dulu. Kita isikan sembarang. Oke, kita simpan dulu. Oke, ini masih ada ya. Nah, ini kodenya wajib diisi 10 karakter. Oke, saya isikan 10 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 10 karakter. Kita simpan lagi. Gambar harus diisi. Nah, berarti kita pilih dulu gambarnya. Kita pilih. Kita contohkan aja ya, seperti ini. Kita simpan. Oke, nah. Jadi kalau misalnya nanti sudah tersimpan semua datanya ke dalam database, maka langsung diarahkan ke sini, ke dalam tabel daftar barang tadi. Nah, itu ya. Itu form validasi dari Laravel. Nah, bagaimana sekarang kita merubah form validasinya tadi ke dalam bahasa Indonesia? Nah, kita akan rubah ke dalam bahasa Indonesia. Kita lihat dulu, ini bahasa Inggris semua. Nah, kita akan rubah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, caranya kita kembali ke bagian controller, yaitu controllernya si barang. Kemudian di sana kita akan buat variabel. Kita akan buat variabel di sini, namanya variabel pesan. Kemudian apa yang kita buat? Oke, variabel pesan di sini kita masukkan semua nilainya itu ke dalam array. Kita tampung semuanya ke dalam array. Oke, kita simpan dulu. Nah, kemudian di sini kita buat required. Required sama dengan kita panggil
atribut gitu ya. Atribut wajib diisi. Diisi atau tidak boleh kosong. Koma. Kemudian kita buat min. Kemudian di sini kita buat titik 2. Iya, tadi di atas kita lupa, sini titik 2. Kemudian kita tambahkan atribut harus diisi minimal, kemudian min karakter. Oke. Kita buat koma. Kemudian ini kita copy saja, kita letakkan di bawahnya. Kita tinggal ganti saja di sini max. Kemudian di sini juga max. Oke, sudah kita buat semua ini untuk versi bahasa Indonesianya. Kemudian kita panggil variabel ini. Kita panggil ke dalam validasinya tadi, yang di sini ya. Kita buat di sini koma, kemudian pesan. Oke, kita simpan. Coba kita cek apakah ini sudah berhasil atau tidak. Kita kembali ke web browser, kita refresh, dan kemudian di sini kita coba simpan langsung. Oke, nah sekarang sudah ada nih teks atau kode wajib diisi, gitu ya. Oke, di sini kita buat dulu koma ya. Di sini juga kita buat koma. Wajib diisi atau tidak boleh kosong. Oke, coba kita refresh lagi. Oke, coba kita simpan. Sip, ya. Sini kode wajib diisi atau tidak boleh kosong. Nah, kalau misalnya kita isikan seperti ini. Oke, kita simpan lagi, kita cek ya. Sip, di sini dikasih tahu, ya. Harus diisi minimal 10 karakter. Oke, coba kita hapus saja komanya tadi. Kita refresh lagi. Kita ke tombol simpan, kita simpan langsung. Oke, kita isikan misalnya 2 karakter saja. 4 karakter kita simpan. Oke, nah di sini dikasih taunya harus diisi 10 karakter. Oke, ini atributnya, ini juga salah nih. Atribut. Coba kita refresh lagi. Kita simpan. Oke. Nah, ini sudah benar semua. Kode harus diisi minimal 10 karakter. Nah, jadi saya rasa untuk form validasinya sudah selesai sampai di sini. Oke, saya rasa sampai di sini aja materi untuk hari ini. Dan tentunya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru ketika saya mengupload materi terbaru di channel ini. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya.